Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kenanganku. Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami menyerahkan doa malam hari ini. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala yang kami kerjakan dalam penyembahan kami, dalam kami merenungkan firman-Mu, dan juga kami melayani Tuhan dengan doa, kami mohon Roh Kudus tetap dominan memimpin kami, sehingga semuanya menjadikan banyak orang diselamatkan, banyak orang diteguhkan imannya, dan kerajaan Tuhan dilebarkan, nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Bapak Ibu, doa malam melalui online ini kami adakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi dasar pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan sekali lagi untuk doa malam itu sebetulnya memang temanya bebas, tidak seperti kalau doa pagi. Yang doa pagi mengambil tema mempersiapkan kemenangan. Sebetulnya yang doa malam juga arahnya ke sana juga sih ya. Tapi kalau doa pagi itu kita membaca kitab suci mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai akan kita selesaikan. Kita berdoa minta umur panjang dan kemampuan. Kita merenungkannya sampai kitab Wahyu selesai. Dan kalau yang doa malam, sebetulnya kami juga menjawab pertanyaan Anda. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang kami bisa menjawab, silahkan disampaikan di sini, baik melalui kolom chatting maupun jaringan pribadi, dan kami akan mencoba menjawab melalui doa malam. Di samping itu, di doa malam itu juga kita memperhatikan apa yang sedang kita butuhkan pada saat yang bersangkutan. Saya memberi contoh misalnya
hari-hari ini sebetulnya yang kita butuhkan apa. Saudara mengamati di masyarakat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, lalu kita mencarinya dari firman Tuhan. Tentu saja juga mencari kunci kemenangan apa yang dapat kita serap dari firman Tuhan, atau kehendak Tuhan berbicara apa atas peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang hari-hari ini terjadi di tengah kita. Nah, saudara sekalian, mari kita membaca lebih dahulu saat ini dari Injil Matius pasal 12 ayat 35. Matius pasal 12 ayat 35, firman Tuhan berkata begini, "Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Sampai di situ pembacaan saya hanya satu ayat dulu. Dan ini adalah ucapan Tuhan Yesus, pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan kepada murid-muridnya, sampai kepada kita sekalian saat ini, bahwa orang baik itu mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Saudara, kalau kita mengingat sifat manusia itu ternyata kalau kita jujur mengamati dan jujur mengakui apa yang terjadi kepada kita, seringkali kita itu sebetulnya kecenderungan hatinya itu kepada kejahatan semata-mata, seperti yang Tuhan firmankan melalui firman Tuhan di kitab Kejadian itu betul, saudara. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan ini itu sebetulnya kecenderungannya itu berasal dan juga akan bermuara kepada kejahatan. Itu. Jadi seringkali jauh dari kebenaran dan kekudusan Tuhan. Itu kita manusia. Coba kita renungkan, saudara ya. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita tidak merasakannya. Tapi nanti kalau merasakannya itu kalau sudah muncul akibat, dan akibat itu mengenai langsung ke kita. Itu, saudara ya. Jadi perasaannya kita ini hidup begini ini ya sudah benar. Itu loh. Tapi ternyata nanti ada akibat yang kita rasakan, sebetulnya yang kemarin itu belum benar. Nah itulah. Nah makanya kita ini harus memiliki barometer, yaitu kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu bisa kita ketahui antara lain yang utama melalui firman Tuhan, tentu saja. Dan juga bergaul karib dengan Tuhan. Jadi yang namanya bergaul karib dengan Tuhan itu bukan hanya membaca firman Tuhan. Yang utama membaca firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, tapi juga berdoa dan sering bertemu Tuhan, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi hati kita ini isinya adalah bergaul. Bergaul itu ya bersinggungan lah gitu dengan Tuhan. Nah itu nanti kita mengerti tentang kebenaran. Saya memberi judul renungan ini masih yang kemarin saya janjikan itu, yaitu belajar dari kasus Tiko, saudara. Ya, kemarin sudah kita renungkan ya, bahwa ini saya ceritakan kembali aja secara selintas ya. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Dan hari-hari ini masih ramai dibicarakan di terutama lingkungan media sosial, saudara ya. Jadi ada seseorang namanya Pulung Mustiko Abimana. Pulung Mustiko Abimono mungkin bacanya begitu. Usia 23 tahun, orang ini memiliki ibu namanya Eni Sukaisi. Nah ini yang masih menjadi polemik, namanya berita itu seperti itu, dan kita ikuti saja ya kalau yang mau mengikuti. Tapi saya ingin menyampaikan hal-hal prinsip yang nanti menjumpai peristiwa semacam ini yang viral sekarang ini di tengah-tengah kita. Itu sebagai orang beriman kita harusnya bagaimana bersikap, dan sebagai seorang beriman bagaimana kita memegang prinsip. Hal ini perlu karena apa? Karena kita ini menghadapi dunia, saudara. Dan dunia seperti yang akan kita cermati ini terjadi di sekeliling kita, dan kita kalau tidak hati-hati bisa terjebak ada di dalamnya.
Dan makanya saya berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita kerjakan dalam renungan ini juga menjadi kehendak Tuhan. Nah, kelanjutan dari kisah Ulung Mustika Abhimana yang dipanggil dengan Tiko ini ya. Ini tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Nah, pada waktu dia umur sekitar 12 tahun, orang tuanya berpisah. Padahal waktu itu orang tuanya cukup berada, memiliki rumah mewah dan sebagainya. Semuanya serba berada. Tidak diketahui alasan perpisahan mereka, tapi yang jelas akhirnya ibu sama Tiko ini tinggal berdua di rumah mewah itu. Nah, yang kemudian menjadi berita adalah ketika rumah mewah itu diunggah di video dan dibuat beritanya adalah 2 orang ibu dan anak yang tinggal di rumah mewah, tapi rumah mewah itu tidak terpelihara sampai ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air bersih dan listrik. Dan hebatnya lagi, anak Tiko ini merawat ibunya yang menderita gangguan jiwa. Dan itu sudah berlangsung mulai ayahnya berpisah kurang lebih 11 tahun yang lalu. Pada waktu anak itu umur 12 tahun, ayah ibunya berpisah. Nah, sampai sekarang kan berarti 11 tahun, saudara. Dan 11 tahun itu pada awal-awalnya sempat hidup dan bekerja dengan baik ibunya, tapi kemudian karena semakin parahnya penderitaan itu lalu tidak bisa bekerja lagi. Jadi yang menghidupi dan merawat ibunya kemudian adalah si Tiko. Anak-anak ini, saudara, masih anak-anak. Dan berita-berita yang sempat beredar sekarang ini kan tetangga-tetangganya juga ikut membantu dan sebagainya. Tapi faktanya, saudara-saudara, apapun penyebabnya, rumah mewah itu jadi terbengkelai banget. Ya, tidak ada listrik dan air bersih, bayangkan. Jadi kalau mengambil air bersih itu mengambil dari air hujan yang ditaruh di satu tempat wadah begitu untuk hidup sama si Tiko ini ketika ibunya semakin parah sampai sekarang ini, bahkan sering minta kepada tetangganya seperti itu. Dan demikianlah anak muda, anak kecil itu ya, masih relatif kecil, 12 tahun itu, kelas 1 SMP ceritanya. Tapi sampai sekarang ini dia merawat ibunya. Nah, ini yang orang-orang lain menjadi salut itu seperti itu. Karena anak ini merawat ibunya selama 11 tahun. Halo, orang muda semacam ini. Dan ternyata ketika hal ini menjadi berita, itu rawan menimbulkan polemik. Kenapa? Karena keluarga ayahnya itu tidak terima. Kita baca itu. Dan bahkan mau mempolisikan segala. Padahal ketika diteliti lebih lanjut, ternyata si Tiko ini berbicara apa adanya. Jadi dia menderita, itu kan fakta. Tapi pihak yang satu merasa dijelek-jelekan. Jadi ayahnya yang ternyata sudah almarhum kemudian ketika berpisah dengan ibunya itu, nah itu keluarganya merasa dijelek-jelekan seperti itu. Padahal kalau menurut pengamatan saya, Tiko ini tidak menjelekkan, tapi yang menjelekkan itu adalah para pembuat berita yang sekarang ini bebas dengan judul-judul yang tidak pas dengan apa yang terjadi. Nah, ini yang kemudian membakar kemarahan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita belajar ini, sekali lagi mari kita tetap mengingat firman Tuhan yang berkata, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, jadi mari kita cek hati kita, saudara ya. Ini dalam hal ini kalau saya belajar itu ya, kalau berita ini benar, karena berita ini masih terus bergulir dan ada hal-hal baru yang terungkap, seperti ada isu bahwa Tiko ini sebetulnya bukan anak kandung dari Ibu Eni yang menderita gangguan jiwa itu, dan itu belum ada kepastiannya, ya masih menjadi polemik seperti itu, dan sempat menimbulkan kemarahan banyak orang, bahkan
ada netizen atau pembaca berita ini ya, para konsumen berita itu, yang kemudian juga mengunggah dan marah-marah, membela Tiko, semacam itu. Nah, jadi saudara, sekarang kalau kita meneliti kasus ini sampai di sini, artinya saya belum tahu kasus ini akan berkembang seperti apa, tapi ada di situ orang baik yang mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Tapi ada orang jahat yang mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, saudara. Nah, memang dalam hal ini saya mengambil dua perenungan. Yang kemarin kita renungkan adalah bahwa perkawinan yang bermasalah itu mengakibatkan kesengsaraan yang melebar kemana-mana. Ini sebetulnya kan mulainya dari mana? Dari perkawinan yang hancur. Ya, suami istri yang tidak kompak, kemudian berpisah, lalu pada akhirnya hidup sendiri. Yang satu pergi dari rumah, entah apapun alasannya, yang katanya satu sisi ada berita-berita yang dibuat dengan suami meninggalkan istri, tapi satu sisi ada pembelaan namanya katanya istri yang mengusir. Tapi apapun itu perkawinan yang rusak. Dan kemarin sudah kita renungkan, jangan main-main dengan perkawinan. Perkawinan harus dijaga. Kemarin ayatnya berkata, hendaklah engkau penuh hormat terhadap perkawinan. Itu toh. Nah, ini sebetulnya kasus bermula dari sini. Nah, tapi sekarang kita melihat ketekunan seorang yang masih kanak-kanak merawat ibunya yang adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya sering disingkat ODGJ. Nah, ketekunan ini yang perlu kita renungkan sampai sekarang ini. Kalau menurut saya anak umur 12 tahun itu masih remaja, baru mulai remaja lah gitu ya. Dan dia harus merawat seorang tua, seorang diri, dan kemudian apa yang dimakan semakin habis. Perabotan rumah tangga sudah dijual untuk makan dan seterusnya. Sampai akhirnya hidup dari belas kasihan dan juga usahanya yang terakhir menjadi satpam kampung itu, dan penjaga penjaga parkir, saudara ya, parkir mobil. Nah, jadi mari kita sekarang fokus kepada anak ini. Anak ini sampai orang-orang luar biasa sekarang ini sangat menghargai si Tiko yang tekun merawat ibunya. Karena begini, sebetulnya anak semacam itu kalau di rumah tertekan, kan dia malah bisa jadi penjahat, saudara. Iya kan? Kenapa dia tidak keluar rumah dan mencari nafkah dengan cara tidak halal, misalnya gabung dengan orang-orang yang berbuat jahat, kan sekarang ini lebih banyak lagi anak-anak muda yang tidak tulus seperti itu, yang berbuat jahat itu. Biasanya anaknya orang-orang cukup seperti itu, anak orang-orang yang tidak teraniaya seperti Tiko. Tapi Tiko ini justru dia tetap tekun merawat ibunya, dan dia bekerja dengan baik. Dan kalau saya memperhatikan ketika dia diwawancara seperti itu jawabannya juga lumayan tulus gitu. Jadi tidak kelihatan bahwa dia seseorang yang memiliki hati yang jahat. Nah, ini loh. Sehingga sekarang banyak simpati, banyak orang mengulurkan bantuan, mengirimkan bantuan, bahkan ada yang menawarkan pekerjaan dengan gaji sebulan 10 juta. Nah, itu adalah berkat yang diterima oleh seseorang yang kalau benar seperti berita yang ada, karena sekali lagi berita itu sekarang masih terus bergulir dan kita ikuti, tapi saya ingin menyampaikan renungan ini untuk contoh dalam kita merenungkan firman Tuhan untuk kita hidupi. Yang penting kita menghidupi firman Tuhan dengan memperhatikan apa yang viral terjadi di sekitar kita. Nah, adapun berita itu nanti akhirnya seperti apa, untuk saat ini tanggal berapa ini? 10 ya, tanggal 10 Januari ini beritanya masih seperti itu. Jadi saya menelaah berita yang terjadi di sekitar kita seperti ini. Nah, jadi kita salut kepada seseorang yang hidupnya kita nilai tulus dalam kasus ini. Saya menilainya tulus sampai dengan berdasar kepada berita-berita yang beredar. Tetapi ada orang-orang yang jahat. Mana yang jahat? Ya tadi,
buzzer-buzzer atau pembuat berita, tetapi yang ketika saya meneliti itu kadang-kadang membaca juga agak jengkel juga, saudara. Beritanya itu tidak sesuai dengan isinya, benar-benar tidak sesuai. Tidak ada yang ditulis dalam judul itu diberitakan di situ. Nah, ini kan berarti memang orang-orang yang tidak tulus. Mencari keuntungan diri sendiri hanya untuk pansos dan seterusnya. Makanya, saudara, saya menyampaikan renungan ini juga saya sampaikan kepada kita, pendengar renungan ini, saudara adalah pengguna media sosial, hati-hati. Ya, harap kita juga dengan tulus kalau kita menggunakan media sosial. Berapa banyak bahkan di lingkungan kita ada orang-orang yang marah gara-gara di grup WA kita ada orang yang aneh-aneh semacam itu. Cek hati kita. Kalau kita memiliki hati yang tulus, hati yang benar, hati yang baik, maka kita juga akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati kita yang baik, saudara. Nah, tapi kalau contoh seperti saudara-saudaranya almarhum Ayah Tiko ini kemudian marah, malah sampai mau mempolisikan dan sudah mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya seperti itu. Yang ini juga menjadi pelajaran, saudara ya. Menjadi pelajaran bahwa seharusnya orang itu tidak mudah marah. Atau kalau memang sifatnya suka marah dan suka kasar semacam itu, ya kelihatan. Ya, saya tidak tahu apakah ini memang sifat pribadi atau termakan oleh berita-berita yang sebetulnya tidak bersumber dari ucapan Tiko gitu, yang benar gitu. Tapi ucapan bahkan yang sudah dilebih-lebihkan misalnya semacam itu. Nah, ini kita harus hati-hati, saudara ya. Supaya kita jangan terjebak melakukan hal-hal yang jahat gara-gara memang hatinya memiliki perbendaharaan yang jahat. Karena kalau hati ini memiliki perbendaharaan yang penuh hikmat, dalam meneliti berita-berita semacam ini ya memang kita harus belajar sih. Tapi di media sosial itu jangan cepat percaya kepada berita sekarang ini, terutama dari sumber-sumber yang kurang bisa dipercaya. Ya, sumber-sumber yang memang terbukti channel yang bersangkutan itu ngawur seperti itu. Ya toh, kan ada channel yang bisa dipercaya. Contohnya media massa, ya. Media massa yang sudah punya nama itu seperti Kompas, kemudian TVRI gitu, itu kan punya channel juga di sana. Nah, kalau itu bisa dipercaya, jelas gitu. Tapi kalau dari perseorangan dan sudah terbukti bahwa apa yang diunggah di situ itu seringkali hal-hal yang tidak baik, ya kita harus hati-hati, saudara ya, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, kita juga harus bertindak hati-hati, jangan sampai kita menjadi pelaku, kan begitu. Jangan sampai kita seperti yang difirmankan oleh Tuhan, jadi orang jahat yang memang mengeluarkan hal-hal yang jahat itu karena di dalam hatinya ada perbendaharaan yang jahat, saudara. Ya, intinya hanya pengen berbuat jahat, ingin bermusuhan dengan orang, ingin melakukan hal yang tidak positif. Nah, itu yang harus dihindari oleh orang beriman. Tetapi orang beriman itu harus memiliki hati yang tulus, hati yang benar, hati yang berdasar kepada kebenaran ilahi, kepada kekudusan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, setiap ucapan kita adalah ucapan yang tulus, ucapan yang tidak bisa dibantah bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka persis seperti firman Tuhan, lawan menjadi malu. Karena apa? Tidak ada hal-hal buruk yang dapat disebarkan tentang kita. Nah, seperti itu. Walaupun saya menengarai sekarang ini ada rekayasa-rekayasa duniawi dari orang-orang jahat untuk menjelekkan orang baik. Tapi nanti akan terbukti bahwa apa yang dilakukan itu tetap adalah rekayasa jahat, saudara. Ya, saudara bisa melihat di kiri kanan kita. Saya bisa menyebutkan nama-nama yang beredar di medsos dan sudah sering terjadi semacam itu. Tetapi tetap mari kita berpegang kepada firman Tuhan ini. Jadi kalau belajar dari kasus-kasus yang ada atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita pada zaman ini, mari kita hidup lebih hati-hati. Tetapi prinsipnya miliki perbendaharaan yang baik dalam hati kita.
miliki firman Tuhan sebanyak-banyaknya yang adalah kebenaran dan kekudusan, supaya hidup kita penuh dengan kuasa mempengaruhi sekeliling kita untuk diselamatkan, untuk menjadi baik, untuk menjadi kudus, untuk menjadi benar yang sesuai dengan kebenaran ilahi. Tidak ada kebenaran di atas kebenaran ilahi yang sesungguhnya, saudara ya. Seperti itu. Jadi nilai yang dapat kita serap belajar dari firman Tuhan dan juga kasus yang sedang diperhatikan oleh banyak orang. Jadi sekali lagi yang doa malam ini saya mengajak saudara sekalian menghadapi hal-hal yang ada di sekeliling kita berdasarkan firman Tuhan. Saudara, kalau tahun 2023 ini diperhitungkan oleh banyak para ahli, kita akan banyak berjuang. Mari berjuang, tapi tetap bersama dengan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, supaya hidup kita meraih kemenangan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, ya tadi, Matius pasal 12 ayat 35, ya, menjadi pegangan kita. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ingat ini, ya. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang baik. Pilih mana? Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita mempersembahkan doa saudara sekalian. Dan kita akan berdoa syafaat. Dan juga berdoa untuk hal-hal yang kita cermati tadi, supaya orang baik tetap dibela Tuhan. Apapun keyakinan mereka, apapun suku, golongan mereka, tapi kita berdoa supaya orang benar dibela Tuhan. Dan kita masih berdoa untuk nama-nama yang dikirimkan pada kita dalam minggu ini, termasuk saudara yang hari ini saya mendapat satu nama menyusul masuk rumah sakit, ya, supaya tidak lama-lama di rumah sakit, segera sembuh, pulang sehat, umur panjang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih setiap hari kami boleh merenungkan zaman yang kami jumpai ketika kami Tuhan beri hidup, dan sekarang ini kami menjumpai dunia yang heterogen, yang penuh dengan hal-hal yang baik maupun yang buruk. Tuhan, sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga Tuhan, kami sungguh merendahkan diri supaya menghadapi dunia yang luar biasa ini kami tetap beroleh kemenangan, karena kami berpegang kepada kebenaran Tuhan, berpegang kepada Tuhan sendiri, dan Tuhan melengkapi kami dengan kuasa Tuhan yang mempengaruhi kebaikan kebenaran buat sekeliling kami, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak, izinkan kami berdoa dalam kasus Tiko, kasus dari saudara kami Pulung Mustiko Abimana dengan segala keluarga besarnya dan hal-hal yang membelit di sekitarnya. Kami tetap berdoa supaya orang baik Tuhan berikan hal-hal yang baik dan Tuhan berkati, tetapi orang jahat Tuhan buat menjadi bertobat. Itu doa kami. Dan berikan kepada kami orang-orang yang berpegang kepada Tuhan, supaya kami bertindak lebih hati-hati dan Tuhan memberikan keselamatan, dijauhkan dari perangkap kejahatan. Tetapi kami Tuhan bawa oleh pimpinan Roh Kudus yang dominan kepada kami, membawa kami kepada kebenaran, kekudusan, kemenangan hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, juga termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Terus kami tekun berdoa supaya hidup kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kami, yaitu terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan, dan pertumbuhan yang baik dari sisi jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Abraham Diamon Setio Adi Nugroho, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alegio Vanuwibowo di Salatiga, saudara kami Hendri Dwi Laksono yang ada di Salatiga sekarang di rumah sakit di Solo, juga untuk saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami
Bagiowati yang ada di Semarang, kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan lebih sempurna. Juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tapi yang bersama dengan kami membutuhkan, mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sumber pertolongan kami, Tuhan yang memberi kepada kami. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh kami kerjakan dalam hidup kami, baik pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan onsite maupun online, semuanya kami menyerahkan Tuhan menolong sehingga dapat kami kerjakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Kami mengucap syukur setiap hari dengan ini, Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami, untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti dan mendukung dan selalu setia mendukung kami dalam pelayanan ini, menikmati bersama berkat-berkat Tuhan melalui online ini. Kami beritahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi. Temanya berbeda. Ya, tetapi kita melakukan 3 hal dalam setiap doa kita: penyembahan kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan doa. Luar biasa, nikmat berkat rohani yang diberikan kepada kita dari rumah kita masing-masing sekarang dapat kita nikmati ini, saudara, ya, luar biasa. Mari kita tetap setia memuliakan Tuhan sehingga kita terus semakin diberkati. Dan kami tetap mengharapkan dukungan dari Anda sekalian, terutama setidaknya dukungan doa. Terima kasih kalau yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.